Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 1 yang terdiri dari Ainun Najma Al-Hadid absen 3, Barka Fuadi absen 6, Dedi Aliansa absen 7, Ferli Ahmad Aryasta absen 12, Guido Saverius absen 14, dan Yudhistira Wisnu absen 34. Di video kali ini kita akan mempraktikkan hukum Hooke atau elastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Adiansyah dari kelas 11 MIPA 1 absen 7. Akan menjelaskan hukum Locke dan elastisitas adalah istilah yang saling berkaitan untuk memahami arti kata elastisitas. Banyak orang yang menganalogikan istilah tersebut dengan benda-benda yang berwujud dari karet, walaupun pada dasarnya tidak semua benda dengan bahan dasar karet bersifat elastis. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Tentu hal ini berlaku pada benda-benda yang elastis atau dapat merenggang. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mencari tahu sifat keelastisitasan suatu benda jika benda diberi gaya, dan juga untuk mengetahui gaya dan konstanta pegas serta pertambahan panjang pegas. Percobaan kali ini, variabel bebasnya adalah massa beban. Massa beban dapat dimanipulasi dengan cara mengubah-ubah nilainya mulai dari 50 gram, 100 gram, 200 gram, 300 gram, dan 500 gram. Kemudian, variabel terikatnya adalah perpanjangan delta X atau pertambahan panjang pegas. Lalu yang terakhir, variabel kontrolnya adalah panjang awal pegas. Panjang awal pegas yaitu penentuan awal sebelum diberikan gaya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah satu buah per, satu buah peniti, satu buah penggaris atau mistar, seutas tali, dan berbagai macam benda yang bisa kita jadikan beban. Karena saya ingin membuat bebannya ada yang 50 gram, masanya ada yang 100 gram, 200 gram, 300 gram, dan 400 gram. Maka untuk yang 50 gram saya gabung 3 benda ini untuk yang 50 gram. Lalu untuk yang 100 gram saya pakai yang ini bebannya. Lalu untuk yang 200 gram saya pakai yang ini. Lalu untuk yang 300 gram saya gabung keduanya untuk beban 300 gram. Dan yang terakhir untuk 400 gram saya pakai yang ini. Langkah percobaannya, yang pertama kita kaitkan dulu salah satu ujung pegas dengan tali. Lalu tali ini kita ikat ke tempat yang stabil dengan posisi pegasnya menggantung. Kemudian kita hitung dulu panjang pegasnya dengan menggunakan mistar. Bisa dilihat di sini. Panjang pegasnya sekitar 2,5 cm.
kira-kira 2,5 cm panjangnya. Lalu selanjutnya kita kaitkan peniti pada ujung pegas yang satunya yang menggantung. Lalu kita ambil dulu beban yang 50 gram. Yang saya pakai ini 20, 20 dan 10 gram. Lalu kita kaitkan pada peniti yang sudah terpasang. Nah, kalau sudah, kita hitung panjang pegas setelah kita kaitkan bebannya dengan menggunakan mistar. Setelahnya, langkah ini kita ulangi dengan beban-beban yang lain. Jadi setelah kita mendapatkan semua data-datanya, kita bisa melakukan analisis data dengan menggunakan rumus F sama dengan M kali G dan rumus K sama dengan F per delta X kalau kita ingin mendapatkan tetapan gaya pegasnya. Jadi untuk beban 0,05 kg, gaya yang kita dapatkan adalah 0,49 Newton. Dengan panjang awal 0,05, panjang akhirnya 0,035 dan delta X-nya 0,01, maka kita dapatkan K-nya atau tetapan gaya pegasnya adalah 49 Newton per meter. Selanjutnya untuk beban 0,1 kg, F-nya gayanya kita dapatkan 0,98 Newton. Sedangkan K yang kita dapatkan adalah 49 Newton per meter. Lalu untuk beban 0,2 kg, kita dapatkan F-nya adalah 1,96 Newton dan K-nya adalah 65,33 Newton per meter. Lalu untuk beban 0,3 kg, kita dapat F-nya 2,94 Newton dan K-nya 54,45 Newton per meter. Lalu yang terakhir beban 0,4 kg, F-nya kita dapatkan 3,92 Newton dan K-nya adalah 41,26 Newton per meter. Lalu data-data tersebut kita susun ke dalam grafik. Grafiknya seperti ini. Garis biru itu adalah hasil percobaan kami, sedangkan garis merah itu garis yang menurut teori hukum Hooke seharusnya seperti itu. Karena menurut kami ini datanya cukup dekat dengan garis yang berwarna merah dan datanya juga semakin meningkat, jadi semakin berat bebannya, semakin bertambah juga gayanya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa percobaan kami mengenai teori hukum Hooke ini lumayan berhasil dan hasilnya lumayan dekat dengan teori hukum Hooke. Penyimpangan-penyimpangannya ini sebenarnya ada sebabnya. Yang pertama, mungkin beban yang kami pakai itu masanya tidak terlalu tepat, misal tepat 0,05 kg tidak tepat gitu. Karena kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kami. Lalu mungkin saja ada kesalahan pada pengukuran panjang pegas karena hanya menggunakan penggaris saja yang tidak terlalu akurat. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan pada percobaan tentang hukum Hooke yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Kesimpulan yang pertama, semakin besar beban yang diberikan,
semakin besar pula pertambahan panjang pegas, seperti yang telah ditampilkan pada bagian sebelumnya, di mana semakin besar massa beban yang diberikan, maka semakin panjang pula pegas meregang. Kesimpulan yang kedua, selama pegas belum mencapai batas elastisitasnya, pegas akan tetap kembali ke panjangnya yang semula setelah beban tersebut dipindahkan dari pegas. Kesimpulan yang ketiga, karena beban dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka semakin besar massa beban, semakin besar pula gaya berat yang dihasilkan oleh benda. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar gaya yang diberikan oleh benda yang diindikatorkan oleh massa benda, semakin besar pula pertambahan panjang pegas, sehingga hukum Hooke pun terbukti, di mana gaya yang diberikan oleh beban berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas yang dihasilkannya.